ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sunnah. Kita akan melanjutkan apa yang ditulis oleh Syekh Jamil Jainu, Hud Aqidataka. Dari soal yang pertama kita akan lanjutkan soal yang kedua, di mana beliau rahimahullah berkata, ma huwal ibadah, apa yang dimaksud dengan ibadah? Lajeng jawabanipun, yang dimaksud ibadah adalah setiap sebutan yang meliputi apa saja yang Allah cintai dan ridhoi, baik berupa ucapan, lajeng perbuatan-perbuatan seperti berdoa, sholat, menyembelih, dan lain sebagainya. Bukti dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 162. Demikian pula maksud dari nusuki di sini dijelaskan adalah zabhi, yaitu hayawanat, hewan-hewan yang disembelih. Sembelian-sembelianku terhadap binatang-binatang ternak. Ini yang dimaksud dengan nusuk atau zabhi. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini berarti hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai yang dengannya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku daripada apa yang telah aku wajibkan atasnya. Hadis riwayat hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kandungan dalam ayat dan hadis di atas, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang pertama yaitu pengertian ibadah. Ibadah itu ismun jami'un ma yuhibbullah wa yarda min qaulin wa fi'lin adh-dhahiru wal batinu. Yang dimaksud dengan ibadah itu adalah semua apa saja yang dicintai Allah, berupa perbuatan maupun perkataan, lahir maupun batin. Jadi perbuatan maupun perkataan, tidak sempit sebagaimana apa yang dipahami orang. Ibadah itu hanyalah sholat, puasa, zakat, haji, tidak. Tapi apa saja yang dicintai Allah berupa ucapan dan juga perbuatan yang lahir maupun yang batin.
di mana hal itu tidak bisa diketahui apakah itu baik, apakah itu buruk, apakah itu dicintai Allah, apakah itu dimurkai Allah, kecuali dengan belajar. Nggih. Kalih sinau wonten agami menika. Menawi kita mboten sinau, mboten ngertos napa kemawon ingkang dipun remeni Allah, napa kemawon ingkang dimurkai Allah. Oleh karena itu perkara sesuatu bisa jadi hanyalah mubah, tapi ketika kita niatkan untuk ibadah, maka dia akan bernilai ibadah. Contohnya napa, Bu? Cobi contohnya napa? Perkara mubah bisa berubah jadi ibadah. Contohnya napa? Orang makan, nggih. Maem nedi niku secara hukum asal mubah saja, boleh. Tapi kalau dia niatkan dengan makan ini agar perutnya kenyang, tidak meminta-minta, kemudian juga bisa menguatkan dalam beribadah kepada Allah, maka meskipun itu perkara mubah berubah menjadi ibadah. Contoh lagi napa malih? Umpami olahraga, nggih. Olahraga itu sebenarnya mubah saja. Tapi kalau diniatkan agar badannya kuat, agar rajin untuk ibadah, agar tidak mudah sakit, untuk mensyukuri nikmat Allah kesehatannya, maka dari hobi yang asalnya mubah itu bisa berubah jadi ibadah. Napa malih? Bertutur kata itu juga seperti itu, perkara-perkara mubah saja. Tapi kalau dia tata yang baik, kemudian disusun, kemudian dipraktekkan, ketika seseorang berbicara kepada suaminya, kepada tetangganya, kepada orang lain dengan perkataan yang baik, maka perkara mubah ini jadi ibadah. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan wa fi budni ahadikum shadaqah. Nalika kowe nekani bojomu kuwi ya klebu sedekah. Itu seperti itu. Jadi kalau orang itu bisa fokus, nggih, dari rentetan-rentetan perkara mubah itu nanti bisa berubah menjadi ibadah. Dari hanya satu niat, dia niatkan beberapa niat yang lain, jadilah itu tumpukan-tumpukan niat yang baik dan pahala-pahala yang banyak. Contohnya napa? Seorang mandi, nggih. Mandi itu asalnya mubah. Tapi kalau dia mandi junub, kemudian juga diniatkan untuk sholat Jumat, kemudian juga untuk menjaga kebersihan dan sebagainya, maka ini semuanya adalah tumpukan-tumpukan ibadah. Jadi kalau kita memperhatikan, setiap kita melakukan rutinitas, kalau kita ingat, maka kita tanamkan dalam hati kita untuk ibadah kepada Allah, maka perkara itu berubah menjadi ibadah. Tapi kalau orang itu lalai melakukan berbagai macam aktivitas, maka hal itu hanyalah rutinitas. Kenapa? Karena tidak didasari dengan niat. Maam ya salah, luwe ya mangan pamane. Ngelak pamane, ngelak ya ngombe. Tapi dia niatkan dalam hatinya untuk menguatkan badannya agar mudah beribadah kepada Allah, maka perkara-perkaranya berubah menjadi ibadah.
Kemudian yang kedua, penetapan dari Allah bahwa sholat dan menyembelih adalah termasuk ibadah yang agung. Jadi ketika hal ini dimaksudkan ibadah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Nadar baik itu untuk berhala, untuk pohon, untuk gua, untuk kuburan dan lain sebagainya, maka itu tidak boleh. Man nadara ayyati Allah falyuti'hu wa man nadara ayyasiyahu fala ya'si. Sapa sing nadar untuk mentaati Allah, maka hendaknya ditaati. Barang siapa bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, jangan dilakukan. Demikian pula sholat di sini, kul inna sholati, maka ini ibadah yang paling agung setelah seseorang bersyahadat. Jadi ini harus dijaga, sebab nanti pertama kali dihisab seorang hamba itu sholatnya. Jadi kalau sholatnya itu buruk, maka akan buruk seluruh amalnya. Kalau baik, maka akan baik seluruh amalnya. Oleh karena itu dibiasakan untuk memperhatikan dari wudunya, dari waktunya, dari rukun dan juga syaratnya, agar dilakukan secara tumakninah. Ini harus diperhatikan. Jangan sampai hanya melakukan rutinitas saja sehingga ternyata sholatnya banyak cacatnya. Tanda diantara orang itu sholate menika napa? Itu khusyuk, itu biasanya ditandai diantaranya dengan senang melakukan sholat. Ning nek dereng saged khusyuk, dereng saged jenak, maka dia belum merasakan nikmat. Karena Rasulullah menyebutkan dijadikan sholat itu sebagai penyejuk hatiku. Lawai dewe niku pripun? Apakah sudah merasakan kesejukan ketika sholat? Apa ya mung butuhe kewajibane rampung? Apa nek perlu ya nutul kaya jago kendang cepet dah rampung? Maka hendaknya diperhatikan. Dalam ayat ini Bapak Ibu rahimanallah, sebenarnya ada kandungan yang sangat besar yang harus kita ketahui. Bahwa kita hidup, kita mati ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita selalu mengingat hal ini, semua apa saja yang kita rasakan di dunia ini, yang ada hanyalah ringan, yang ada sifat optimis, yang ada adalah kesabaran. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kandakno menawa satemene salatku, ibadahku, uripku lan matiku kabeh gunung krana Allah Rabb semesta alam, bukan karena manusia. Oleh karena itu akan menjauhkan seseorang dari sikap gerangsang, tamak, serakah terhadap dunia, apalagi bersaing terhadap dunia. Melakukan sesuatu maka untuk Allah semata menjadikan ringan. Apapun yang dimiliki, yang ada hanyalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula nek kita menika ikhlas lillahi taala, Bapak Ibu Allah, kita menjalankan syariat itu insyaallah ringan. Saya beri contoh, umpamanya kalau kita itu hidup untuk lillah,
maka ketika ada perintah supaya kita tidak isbal, itu kita potong, maka kita nggak malu kepada manusia. Tidak perlu kita malu. Loh, kenapa kok harus malu? Bukankah kita itu hidup untuk Allah? Wow, sawang ora patut. Urusan ora patut itu mereka biarlah. Tetapi apa yang diperintahkan Allah, perintahkan Rasulnya, maka kita lakukan. Adapun pandangan manusia itu nomor sekian. Bisa suka, bisa tidak, itu urusan mereka. Contoh melek, berjilbab, berjilbab, kok malu? Loh, kenapa kok bisa malu? Bukankah hidup kita untuk lillah, bukan untuk manusia? Kalau kita sudah bicara tentang hidup itu untuk Allah, maka tidak ada malu untuk taat kepada Allah. Harusnya seperti itu. Begitu pula keadaannya, umpamanya kok dia ditakdirkan waliyadzubillah, muka-muka mboten nggih, dalam keadaan terkena sesuatu musibah sehingga menjadikan sesuatunya itu hilang ataupun bangkrut waliyadzubillah, kok dia sampai malu, kok dia sampai mutung, kok mupus hingga putus asa, maka biasanya orang-orang memiliki sifat seperti ini jauh dari rasa ikhlas. Kita hidup ini harus ikhlas. Anak kita itu harus kita tanamkan juga ikhlas. Jadi apa yang dimiliki kok beda dengan temannya, dia tidak malu. Itu pentingnya. Buat tasku ala dewe nang sekolah anakku isin aku ajarkan bahwa Allah menjatah rezeki itu sendiri-sendiri. Kita harus ikhlas terhadap pemberian Allah. Kita harus bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Ngeten niku Bu. Ora kok mung beteti wong lanang, "Glo, tasih ra gelem." Tukono. Ini tidak seperti itu. Bagaimana memahamkan kepada anak tentang pentingnya ikhlas itu, nanti akan pengaruhnya sangat besar, dari mungkin sepatunya, tasnya, bajunya, sepedanya, sampai uang sakunya, itu dia akan menerima dengan lapang. Tentunya kita mulai dengan diri kita terlebih dulu. Hidup kita dibangun di atas keikhlasan. Dan yang ketiga, bahwa semua amalan atau aktivitas manusia yang baik di dalam kehidupan ini dan diniatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka itu disebut dengan ibadah seperti yang kita telah jelaskan kalau. Jadi ada pembicaraan atau bicara, ada perbuatan. Ini kalau kita baik akan dihitung ibadah. Dan kita nyun sewu nggih Bapak Ibu rahimahullah, kadang-kadang dengan orang lain itu perlu basa-basi. Jadi basa-basi itu kalau bahasa Jawanya mungkin patut-patute. Contohnya pripun umpamane nggih. Contohnya tiang kalau mau mesem guyu, tangklet nggih, monggo Bu, monggo sareng-sareng dan lain sebagainya. Maka ini akan menanamkan, menumbuhkan rasa kecintaan di hati saudaranya, menghilangkan suudzon, mencairkan suasana, sehingga semua ini akan terhitung ibadah. Kemudian yang ketiga, bahwa yang sangat perlu bagi manusia di dalam amalnya adalah akhir dari amalannya tersebut. Terbukti kalau kita perhatikan dalam hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sak temene amalan kuwi dihitung ono akhire. Ini dulu pernah kita sampaikan bagaimana kita harus tetap menjaga keimanan kita sehingga kita sebisa mungkin memperjuangkan agar husnul khatimah. Kita lihat Bapak Ibu rahimahullah, akhir-akhir ini banyak sekali di mana orang yang sudah haji dulu adalah
dakwah di sana sini, tiba-tiba murtad, gitu, nggih, termasuk sinten, seperti mantan Menteri BUMN rata sak sebagai namanya, gitu Pak Bu, seperti itu, dan kita tidak tahu akhir kita, kemudian berubah agamanya ini dari Islam, menjadi Buddha Tuci. Ini luar biasa fitnah dunia ini. Oleh karena itu selain kita berusaha, kita juga harus berdoa. Ya muqallibul qulub, tsabit qalbi ala dinik atau ala taatik. Kemudian yang keempat, bahwasanya Allah itu mencintai perbuatan dari perkara-perkara wajib terlebih dulu, baru yang sunnah. Lah kadang-kadang orang-orang itu mereka tidak memahami hal ini. Sing sunnah digedhek-gedhekke, sing wajib ora dilakoni. Apalagi yang tidak ada wajibnya, tidak ada sunnahnya, justru tidak ada perintahnya. Itu sing dipol-polke. Kalau sudah seperti ini, dia sudah masuk ke jebakan-jebakan iblis. Oleh karena itu, kalau kita belajar agama ini dengan benar, akan kita dapatkan Allah mencintai hamba apabila dia melakukan hal-hal yang wajib terlebih dulu, baru yang sunnah. Contoh yang wajib apa? Umpamanya berbakti kepada kedua orang tua, ini adalah wajib. Jangan sampai orang tua dilalaikan sementara orang lain itu dia berbakti. Ini terbalik. Begitu pula kalau memberi, harusnya diurutkan dengan keluarga terlebih dulu, baru orang lain. Karena ada konten, jadi nopo berikan turut dalan, padahal tunggal-tunggale podo butuh. Ini kasihan ini. Dalam masalah ini ada satu kaidah, fa idza tazahama adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalih. Jika bertabrakan dua perkara yang penting, yang sama-sama penting, maka harus didahulukan perkara yang paling penting terlebih dulu. Contohnya kados kala wau, nek mboten mengke kesalahan. Kalau contoh dalam hadis seperti hadis Juraid, enten sing kemutan mboten? Nggih. Dia sholat sunnah, ibunya memanggil Juraid, dia sholatku apa ibuku? Akhirnya dia memilih sholatnya. Kemudian suatu hari datang lagi, manggil lagi Juraid, pas sholat malih, sholatku apa ibuku? Akhirnya dia pilih sholatnya lagi. Kemudian lain hari datang lagi, punya manggil lagi pas sholat, Juraid, sholatku apa ibuku? Dia pilih sholatnya. Maka ibunya pun kesal, muga-muga tekaning pati kejaba diketoke wajah-wajah para pelacur seperti itu. Sehingga akhirnya pun doa ibunya terkabul. Ada seorang pelacur Yun Sewu, dia ingin menggoda Juraid. Juraid niki takat, pelacur sangat cantik. Dia tidak mau, tidak terpengaruh, tidak terperdaya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya dia pun berzina dengan pengembala di samping tempat ibadahnya. Dari situ akhirnya apa? Akhirnya dia pun hamil. Setelah hamil melahirkan
berkatalah kepada penguasa bahwa ini anak Juraid. Coba bayangkan Bu, fitnah yang besar seperti ini. Maka orang-orang pun marah, menghancurkan tempat ibadahnya. Setelah dihancurkan, maka Juraid pun menanyakan, mana yang mengaku anakku tadi. Maka dia pun izin untuk sholat. Setelah sholat, bayi ini ditepuk, puk, sopo bapakmu. Seperti itu, ya. Maka bayi ini pun bicara atas izin Allah. Ini termasuk karomah. Maka bayi ini menjawab, bapakku sing angon kae. Bukan berarti sing angon kene engko terus mboten lho, ini maksudnya dalam hadis tersebut. Sehingga apa? Sehingga orang-orang pun ingin memperbaiki, mengganti tempat ibadahnya dengan emas. Tapi Juraid tidak mau. Setelah dia menghadap raja tersebut, Juraid ini tersenyum. Loh, kok mesem ngopo? Setelah dia melihat para pelacur itu, ini adalah doa ibuku. Tegese paham mboten? Ana ning kedadian iki ora liya mergo Allah ngijabahi doa ibune kala wau. Dari situlah kita mengambil pelajaran, mendahulukan perkara-perkara yang penting baru yang penting, yang terpenting dulu baru yang penting. Jadi kalau diurutkan nggih Pak Bu nggih, nyun sewu, menawi mengke kok kirang merenani, karena kita sampaikan sesuai dengan apa yang dijelaskan para ulama. Nek diurut nih meniku birrul walidain. Oleh karena itu kalau Allah sebutkan kul ingkana abaukum, menawa bapak-bapakmu, nembe wa abnaukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, sedulur-sedulurmu, nembe wa azwajukum, bojo-bojomu. Bisa dilihat di dalam surat At-Taubah ayat 24. Begitu pula ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menulis 10 hak yang harus dipenuhi, maka diurutkan seperti itu. Allah, kemudian Rasulnya, kemudian orang tua, kemudian saudaranya, anaknya, kemudian saudaranya, kemudian istrinya. Begitu pula kalau seorang istri, maka dia tidak lagi mendahulukan orang tua tetapi melihat suaminya. Lo ijole apa aku kok? Ijole anak-anake dia juga akan mendahulukan ibunya. Jelas apa badan? Badan usah khawatir, Allah itu maha adil. Yang pertama tadi itu untuk seorang laki-laki. Kemudian yang keempat, yang terakhir ikhlas. Yang kelima, ikhlas adalah merupakan syarat agar amal kita diterima. Jadi kalau besarnya seperti apapun, kalau dia tidak ikhlas, tidak diterima. Bahkan ulama menyebutkan harus ada satu syarat lagi, yaitu ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dia dapat ikhlasnya tapi tidak ittiba, maka tidak boleh, tidak dapat pahala. Contohnya nopo? Pemane tiyang kula saking semangat-semangate aku arep poso mbokmu. Poso apa? Aku arep ngebleng 3 dina. Ikhlas mungkin, tapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Untuk ganjaran apa mboten? Mboten. Contoh lain, poso. Poso apa to, Pak? Aku arep poso mutih. Ikhlasnya mungkin dia ikhlas, tapi apakah Rasulullah pernah mengajarkan poso mutih?
Boten. Ditampa apa boten? Kalau tidak diterima berarti tidak ada pahalanya. Jelas ya saking mriki. Dari sinilah kita harus ikhlas dalam beramal, juga harus ittiba, mengikuti dalil. Nggih Bapak Ibu rahimahullah, ini yang kita sampaikan pada pertemuan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan atau permasalahan yang lainnya, saya persilahkan, monggo.